tunggu ini ya. Tuh langsung udah 1000 lebih, udah 2000 lebih. Pokoknya tunggu udah 10.000 langsung kita mainkan. Sebelumnya iklan dulu. Ladies and gentlemen, please welcome Oscar Award 2021 dengan aktris dan aktor yang fenomenal dan terkenal di alam gaib. Dan inilah pemenang Piala Oscar 36 kali berturut-turut, Thalia Alki. Swadikap. Dan pemenang Piala Oscar yang 7 hari 7 malam berturut-turut, Dian. Pemenang Piala Oscar yang 10 kali nggak turun-turun, Karen. Pemenang Piala Oscar yang 7 hari 7 malam 7 lendasan 7 pacuan, Rana Pandita. Dan pemenang Oscar Award, Davina mana? Yang 10 hari 11 malam 12 landasan 13 pacuan, Davina Selin. Dan pemenang Oscar 40 kali berturut-turut tanpa turun-turun, Gaby Vespa. Tuh udah 9.000 lebih, 10.000 langsung kita bahas. Ayo cepat naik 10.000 sayang. Bila perlu 100 dong, 100.000. Siapkan kuota, ya. Siapkan kuota. Kalau bisa, kalau rumah kalian nggak ada wifi, kuota kalian habis, lari dulu sayang. Cari warung kopi yang ada wifi-nya. Numpang di sana, ya. Ayo, buru. Alin nggak ada. Alin kalau weekend ngurusin laki, ya. Weekend dia waktunya quality time dengan suaminya. Udah 10K. Oke. Dimulai dari Thalia dulu. Apa nih? Poin dari kau dulu. Poin dari kau atau ada aku dulu nih? Kau aja dulu. Nggak emosi aku nih semua. Redam dulu. Nggak emosi, jadinya susah mau. Tapi tetap. Nah ya. Nah, kita pembahasan ya. Suruh mereka bertanya, kita jawab. Iya. Silahkan kalian bertanya dan kita jawab ya. Seputar kakek cabul dan om cabul ya. Ya. Dan kucing Kampung. Yes. Ya. Jadi silahkan iya nanti ini bakal di save live-nya ya. Jadi buat kalian bertanya aja tentang kucing kampung, tentang kakek cabul. Nanti poin-poin yang akan kita bahas semua kita akan tuntaskan di sini. Bunda tuh. Hajar, Bunda dukung, Bunda Korla. Ayo. Masalah awalnya gimana sih Kak? Aduh, lu nanya masalah awal kayaknya udah paham deh. Masalah awal itu udah nggak bisa dibahas ya. Itu masalah awal nggak usah dibahas karena udah bukan rahasia umum, orang-orang udah pada tahu semuanya. Si kucing itu dipakai sama kakek, of course, 100%. Jadi nah kita bahas si kucing dulu ya. Jadi si kucing itu dari Manado, ya dari Bitung khususnya. Dan orang tua si kucing itu khususnya emaknya itu numpang hidup di rumah. Nggak usah berisik biar gue fokus. Kalian duduk sana aja deh biar gue fokus. Jadi si kucing itu tinggal di Bitung, tinggal di Bitung. Orang tuanya itu numpang sama tantenya, ya emaknya ya numpang sama tantenya, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Nah emaknya itu udah disindir-sindir terus, tapi nggak punya malu gitu loh untuk nggak pergi dari rumah tantenya itu, ya. Jadi numpang hidup ya sama tantenya. Akhirnya si kucing ini merantaulah ke Jakarta. Merantau ke Jakarta, pertama si kucing ini ikut lomba gitu kan, ikut lomba model-modelan gitu kan. Terus dipiaralah si kucing ini sama homo, ya. Ada homo di Jakarta itu miara si kucing. Jadi si kucing ini tinggal sama si homo. Nah, karena si kakek cabul ini nemuin si kucing di mall ini, dia langsung digodain lah karena memang si kakek cabul ini namanya juga kakek cabul ya. Dia doyan banget sama anak-anak kecil. Jadi dia pedofil ya. Dia pedofilia. Ya kakek cabul ini doyan banget sama berondong, sama kucing-kucing. Akhirnya
Diambil lah itu si kucing itu ya. Si kucing itu akhirnya di apa? Aduh, kalian berisik deh, orang nggak fokus ah. Jadi si kakek cabul ya, si kucing itu direbut dari si homo itu, diajak tinggal sama dia ya, terus dijanjikan untuk jadi artis, dijanjikan untuk terkenal, padahal jadi pemuas nafsu. Demi Allah, demi Rasulullah, nggak dapat rezeki seumur hidup. Gue besok pulang ke Bali, jatuh pesawat gue, mati gue nih kalau gue bohong ya. Semua yang keluar dari mulut gue ini semua nyata, tanpa tipu-tipu, tanpa fata morgana, tanpa kehaluan. Demi Allah nih, demi Allah, nggak dapat rezeki seumur hidup gue nih ya. Mati rezeki gue mulai hari ini, mati rezeki gue kalau gue bohong ya. Jadi si kucing itu dipiara sama dia, ngewong terus sama dia ya, jadi benar-benar si kucing ini, jadi gini, si kucing ini kalau misalkan dia disuruh kalau si kakek itu ngisep kuntulnya si kucing ya, kalau si kakek ngisep kuntulnya si kucing nggak mau cium bibir sama dia. Jadi syaratnya kalau misalkan mau ngewong sambil cium bibir, si kakek ini nggak boleh ngisep kuntul si kucing yang nggak sunat itu ya, karena si kucing itu demen ciuman ya, akhirnya itu ya udah dipiara. Si kucing tiap dapat tawaran job ini, syuting atau apa, selalu si kakek ini nggak mau, ditolak. Karena apa? Si kakek nggak mau si kucing itu besar. Karena kalau kucing itu besar, nanti si kucing itu bisa ngelawan dan kabur dari dia. Jadi si kucing ini setiap mau pergi atau mau apa gitu ya, diancam sama dia, diancam. Jadi kalau misalkan si kucing itu sampai pergi, dia mau bikin baleho di setiap sudut jalan Manado dan dibikin situ sebesar-besarnya. Kalau si kucing dipiara dan pacaran sama bencong tua, biar emaknya sakit jantung dan mati ya, demi Allah nih, kalau gue ngada-ngada demi Allah nggak dapat rezeki seumur hidup nih gue ya. Itu ya poin si kucing. Nah, si kucing awalnya kita respect, kita kasihan, kita pengen nyelamatin kucing. Gimana caranya supaya si kucing bisa keluar dari jebakan si kakek cabul itu ya, karena si kakek cabul itu kan pedofil. Kita kasihan karena si kucing ini masih kecil, masih muda, yang masa depannya itu masih panjang. Dia bisa entah dia bisa berkarir atau dia bisa kenal perempuan atau apapun ya. Jadi kayak begitu. Nah, tapi si kakek cabul ini setiap misalkan si kucing mau pergi itu diancam sampai pada waktu itu ada Matalia ya. Ada Matalia, si kucing itu abis digebukin sama dia, mau diusir, disuruh pergi dengan baju selai pinggang yang pertama kali ditemuin sama dia. ATM-nya diambil, semuanya diambil, uang endorse-nya semua diambil, handphone semuanya diambil. Kau pergi dari sini tanpa bawa apapun yang hasil dari kau endorse. Padahal si kucing itu open endorse ya, hasil endorse. Jadi mau diambil sama si kakek cabul itu, saking jahatnya. Jadi dia mau bikin aja si kucing tuh serba salah. Dia mau pergi nggak punya duit sama sekali. Malu juga kan, hidup udah menter, tiba-tiba kalau misalkan keluar tanpa bawa handphone, tanpa barang-barang yang udah pamer-pamerin itu, yang barang-barang branded yang dikasih kakek cabul hasil ciuman sama jelly-jelly itu, nenong aki-aki itu kan, nenong palsunya itu. Jadi si kucing itu mikir kan, kalau dia pergi dia nggak dapat apa-apa. Jadi mau nggak mau lah bertahan. Karena apa? Si kucing itu bertahan itu karena pengen punya rumah ya. Si kucing itu pengen punya rumah. Jadi si kucing itu pengen beliin orang tuanya rumah. Itu gua salut. Karena apa? Karena si kucing itu punya niat baik untuk ibunya ya, yang numpang sama tantenya. Jadi dia pengen beliin emaknya rumah di Bitung supaya itulah yang membuat si kucing itu bertahan ya sama si kakek cabul itu. Jadi seperti itu. Itu poin untuk si kucing 1. Kita bahas si kucing 2. Nah, tar dulu, tarik nafas. Si kucing 2 ya, si kucing 2 itu yang dipiara sama Om Cabul ya. Si kucing 2 itu yang dipiara sama Om Cabul. Si kucing 2 itu adalah sahabat dari si kucing 1. Jadi si kucing 2 itu dikenalin sama si Om Cabul itu sama si kucing 1. Akhirnya mereka pacaran, si kucing 2 itu dipiara sama si Om Cabul, dibeliin iPhone, ngutang sama. Nah, beli iPhone berapa waktu itu, Mak? 8 juta sekian, 8 juta lebih. iPhone 10 ya.
iPhone bukan iPhone 10. Yang ada kameranya Kecil, bulat, kecil iPhone 7 ya. ya. Nah. Bukan 7. 8 ya. Beli iPhone 8. Dan itu bukan aku yang nawarin, pas Iya. itu si kucing datang duduk di situ Benar. pada makan Ada aku restoran. saksi hidupnya di Olala. Iya, Di Olala. marah nih gue. Nah, Nih, ya. ya. Dengar ya, lo Kita bahas kucing dua sama si Om ini. Om Cabul Sama nih Om ya, Cabul. gua buka semua segini. Pas kita lagi makan di restoran Olala, si kucing dua datang. Ada aku demi dia- Allah langsung dia pada bilang, rezeki. langsung dia Boleh bilang, Mak katanya beliin iPhone Kak, di sana. Kak, kamu pergi deh beliin buat si kucing dua ini iPhone. Makanya gua pergi, tidak ada gue yang nawarin. Nggak ada Ngerti ditawarin, tidak? nggak ada ditawarin. Gue ini bukan kekurangan duit. Ya, nggak ada ditawarin. Nah, kamu kencing kan, kencinglah sana. Kesal nih sama gue Ah. Om Cabul ini. Ah. Cantik. Jadi si kucing dua itu dibeliin iPhone itu jadi pas kita lagi makan di Olala. Kita awalnya gara-gara ngelihat si kucing satu habis digebukin. Iya, Kita digebukin kabur. sama si kakek cabul. Iya, ke si kucing satu itu habis digebukin sama kakek cabul. Ya karena Mungkin jelasin. karena mungkin nggak dikasih ngewong hari itu. Akhirnya kita ngerasa nggak enak di apartemen situ. Kata si Atalia kan, "Nah, kita turun ke bawah aja yuk." Ya udahlah ke bawah, kita ke Olala. Terus kita lagi duduk bertiga berempat sama si kucing dua. Terus kata si Meli kayak, "Nggak apa-apa." Kata si Om Cabul. Hah? Meli? Kan Meli banyak nama Meli. Oke. Jadi kata si Om Cabul itu langsung dia bilang kayak begini. "Oh ya udah," katanya. "Mak," katanya, "pergi deh ke sana ke iPhone," katanya. "Beliin kucing dua ini iPhone," dia bilang. Akhirnya pergilah Mak Talia itu bawa kartu kreditnya sama si kucing dua itu untuk beliin iPhone. Nah, abis itu pergi lagi tuh pamer-pamer beli PS. Nah, beli PS itu juga ngutang, itu buat si kucing duanya. Jadi si kucing dua sama kucing satu ini sahabatan dari satu kampung, terus dipiara sama Om Cabul dan kakek Cabul. Itulah pembahasan tentang kucing dulu ya. Itu pembahasan tentang kucing. Selanjutnya pembahasan kalian tanya lagi tentang apa? Iya, Meli banyak, Meli Guslo, kan, Meli Gagal, terus Meli Ciput. Meli Ciput, iya, ya banyak ya. Gak usah takut. Gak usah takut, ya. Meli, nggak apa-apa kita sebut Meli juga nggak apa-apa. Ya, itu ya. Pokoknya si Om Cabul itu namanya Meli, ya. Kalau si kakek Cabul itu namanya Sahrul, ya. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita pembahasan untuk ke Mak Talia lagi. Gua menunggu kesabaran. Gua emosi sumpah. Ini aku dulu sih. Ganti lagi. Pemeran yang dapat nominasi 30 kali nggak turun-turun. Tahan, kontrol. Sorry, saya itu pernah berprestasi sebagai duta HIP 2020. Di Jadi Korea udah kemana-mana. jadi saya tahu attitude untuk berbicara. Boleh bertanya saya tentang apa? Emosi kan. Kita lihat dulu berapa viewernya. Wow, 23.000. Wow, 23.000. Juara. Kok Talia love you? Bahas dong yang nanya tentang aku. Ayo, tanya tentang si kakek sama si Om, tanya sama dia. Yes. Kita satu-satu ya. Kita soalnya artisnya Kakek banyak. Cabul itu beneran cewek ya? Wadam, Waria Adam. Puas lo mau apa ya? Kok nggak ada yang nanya sih soal kartu kredit? Ya, tanyain soal kartu kredit. Ini yang gue tahu. jelasin. Jadi dia punya 6 memang Gini kartu gini, kredit. gini bilang. Begini, sebenarnya Yang soal play, kartu play, kredit play ya, dulu. iya, soal kartu kredit itu gini loh. Play, Jadi salah. cerita-cerita soal kartu kredit. Aku selalu kok di approve kartu kredit sama bank, bilang gitu. Emang kamu kenapa nggak punya kartu kredit? Entah, aku banyak sih uangku di bank gitu, entah berapa segala macam, tapi aku nggak di approve kartu kredit. Kata si kakek Cabul. Lah aku bilang kok bisa? Ayo udah, kamu mau aku approve-in buat kamu? Aku apply-kan buat kamu. Nah, bolehlah Eda, katanya gitu. Kata si kakek Cabul yang sok kaya raya, yang sok terlahir kaya ini sayang. Tahan. Yang katanya dia nggak pernah ngutang pakai kartu kredit, padahal dia nggak di approve buat kartu kredit. Tahan, nangis dulu, nangis. Kau sebarangnya hati-hati. Ini yang hadiah dari Ali dari Dubai. Nangis dulu. Apa perlu ku siram kau? Ku siram. Aku nggak tahu.
kenapa begitu kejam sama aku? Karena aku seakan-akan aku ini miskin. Tinggal di rusun. Tisu mama, nggak tisu mama, tisu toilet mama. Aku sayang sama kamu, sayang. Sayang sama kamu, sayang. Jangan, baju mahal. Ini baju viral. Jangan, baju viral. Seharusnya kalau kamu anggap aku saudara, kamu gak lakukan begini. Aku terhina. Kamu tahu betapa kejamnya hidupku ini. Kamu bilang aku saudaramu, sayang sama aku. Kamu fitnah aku. Kamu bilang gak pernah pinjam duit aku. Terus yang membiayai di Bandung itu apa? Seperti kamu ngomong, 30 juta di Bandung itu duit siapa? Bahas suap Nikita Mirzani nggak apa-apa, kata Nikita Mirzani mention namanya. Boleh. Yang suap Nikita Mirzani. Saksi Nikita suap saksi pemukulan yang katanya dari Nikita Mirzani. Bahas bisa pakai nangis ya. Nggak usah. Ala Miss Universe Iya, aja ya. Pemirsa, si leher cacat akan berbicara. Nih. Buruan. Jadi pada tanggal berapa kita ke Bandung? Dian, ingat nggak tanggal berapa? Pas yang pokoknya aku transfer dia, ada masih bukti transfer. Nah, ingat itu. Pas ke Bandung itu, jadi ada tuh keluar duit sekitar 30 juta dari rekening si kakek cabul. Pemirsa, buat apa? Buat nyuap saksi. Suap saksi. Siapa yang menyuapnya? Kakek cabul. Bukan si kakek cabul. Salah satunya si perempuan, tidak boleh disebut namanya. Dan satunya si kucing kampung. Nah, pada saat kami masuk ke mobil bertiga, aku, kakek cabul, dan kucing cabul. Si kakek cabul marah sama kucing cabul. Kenapa lu ikut-ikutan tadi ikut ngasihkan ke itu? Kata dia gitu. Kan gitu kan? Iya. Gitu, sabar. Crown. Kontrol. Nah, terus si kucing kampung itu, pemirsa, dia hanya diam begini. Aku bilang dong, kucing kampung deh, kamu kenapa ikut-ikutan? Nanti kenapa-napa kamu terbawa-bawa loh. Nah, habis itu kita di Bandung. Nah, untuk menutupi uang yang 30 juta ini supaya tidak ketahuan keluar untuk operasional buat menyuap saksi itu, dia bilang dong ke Cece. Cece boleh nggak disebut Cece? Cece aja. Cece. Nah, Cece, boleh pakai duit kamu dulu nggak 30 juta? Kan aku baru kasihkan itu supaya tidak ketahuan nanti itu keluar. Jadi kalau misalnya ditanya-tanya orang pun, misalnya kalau ada isi seperti itu, aku akan bilang, loh, aku ngambil duit itu kan untuk pembiayaan operasional di Bandung, buat makeup, buat ini, buat itu, seperti itu. Terus duit di ATM Cece itu tidak bisa diambil secara 30 juta langsung. Kamu tahu kan, Nek, nominal debit itu berapa sih yang bisa ditarik? Nah, kalau nggak berapa kartu? Paling juga 10 juta ya kan? Cash. Nah, dipakailah uang si miskin yang tinggal di rusun ini. Tapi aku bilang sama Sheshe, jangan bilang pakai duit aku, Sheshe. Ada juga si kucing 2 di situ yang ngantar kami ke Indomaret Bandung. And Bandung, you know? Nah, seperti itu. Nah, itu tidak pakai duit aku sayang. Itu namanya pinjam, baru berapa hari baru ditransfer balik. Mengerti? Nah, kamu tahu pasal-pasal berapa menyuap saksi dan hukumannya berapa? Dan udah, yang pasti itu yang pemukulan Nikita Mirzani itu dia menyuap saksi untuk memojokkan supaya seolah-olah Nikita Mirzani lah yang nyuruh sebagai dalangnya karena dia pengen banget memenjarakan Nikita Mirzani. Nah, pas itu ditolak tuh pelaporannya BAP kedua. Kenapa? Nggak sinkron sama BAP yang pertama. Kenapa? Kalau di dalam aku bodoh sih soal itu, tapi aku mengerti juga. Kalau kita di BAP itu kita harus dari awal itu dicantumkan semua siapa yang terlibat, tidak ada lagi yang kedua, yang ketiga, keempat. Nah, seperti itu, makanya pas di persidangan dia sebutkan, Tuan Hakim, salahnya seperti ini. Langsung Tuan Hakimnya menjawab, itu boleh di BAP yang kedua aja. Seperti itu, pemirsa.
Nah, Jadi terus tapi kalau pemukulan itu emang real ditonjok. Kenapa? Mungkin mulutnya terlalu kasar sama semua orang sehingga orang-orang pada benci sama lo, kakek cabul. Lu pikir lu Tuhan terlalu kuat? Lu juga masih makan nasi, ngerti nggak? Lu paham nggak lo? Sekarang gua kulitin lu sampai ke tulang-tulang lo, nah, Lu gila, gue gila. Lu telanjang, gue telanjang. Lu paling cuma Nah. satu lubang, gue ada aksesorisnya lebih cantik. Pasti orang Jadi- bilang, wow gitu. terus dah. Oke, sabar. Piala Citra sama gue, Nek, mantan Miss. Jangan Piala Citra, Oscar dong. Piala Citra lebih bergengsi sedikit. Enggak lah, Oscar kan Hollywood. Enggak sampai gue ke sana. Di Piala Citra aja dulu Nah, di Indonesia. bahasa lu mak kursi lu bekas kau Kan siram-siram. begitu, nangis mereka 1 galon kan kemarin dramanya. Aduh. Nah, ya udah giliran Bang Botak untuk berbicara. Ini Bang Botak bukan Bang Poltak ya. Jadi, nah untuk urusan apa namanya kartu kredit itu kenapa dia bilang sampai dia ngomong katanya, gue mah nggak biasa katanya apa namanya belanja itu pakai kartu kredit ngutang-ngutang. Karena apa? Dia nggak punya kartu kredit dan dia nggak di-approve sama bank untuk ini kartu kredit. Nah, diam dulu. Jadi udah gitu, nah kita bahas lagi masalah hutang piutang. Kita bahas pertama kali ya, aku saksi hidup yang ngintil kemana-mana dia ngecek rumah. Jadi dia tuh sampai nggak tidur tuh, dia buka handphone tuh, buka apa namanya kalau nyari-nyari rumah itu? OLX. Ya kayak itu OLX, Raiwet lah kayak gitu ya. Dia nyari-nyari rumah tuh, nyari rumah daerah Jakarta Selatan. Setiap ada rumah, Neng, ini bagus ya katanya rumah ini ada kolam renang loh. Harganya segini loh, 1,7 M, ada harga 2 M gini. Udah tuh. Udah, pergi dong kita dong. Cukup melihat, bener-bener kayak seolah-olah dia udah punya duit dan dia yakin dia bisa bakal di-approve sama bank gitu, di ACC sama bank, dia ngutang berapapun gitu kan. Seolah-olah duitnya banyak nih, padahal duitnya di tabungan pada saat itu tuh cuma ada 400 juta lebih, ya nggak nyampe 500 juta. Udah tuh, kucuk pergi lihat ini, enggak cocok. Pergi lihat ini, enggak cocok. Tiba-tiba ada satu rumah dia cocok banget langsung. Ini nih, suka nih. Nah, kalau terus gue komporin, iya Mi, keren nih. Ini kalau misalkan Mami buat di sini apa namanya? Nggak apa-apa Mami kan banyak Mami kan Mami Yuli, Mami Talia kan kan banyak. Jadi kakek kebagusan Mami Kata aku udah konsultasi. Pokoknya jangan sebut nama aslinya. nggak bahas kayak begitu ya. Jadi kebagusan dia apa? Di sana nggak bisa ngontrol. Jadi apa namanya kebagusan kalau dipanggil Mami ya, dia kan laki-laki jadi waria. Jadi ya udah tuh. Akhirnya dia cocok di rumah itu tuh. Terus bilang, iya nih, kek bagus nih, gue bilang kayak gitu. Bisa dibikin kolam renang di sini. Iya nih, iya katanya. Jadi uang yang 500 juta ini, padahal duitnya nggak sampai 500 juta tuh. Yang 500 juta ini katanya, ini buat renovasi aja ya. Nanti buat bikin kolam renang, biar itu, biar nanti Nikita Mirzani tuh pasti kejang-kejang lihat Mami punya rumah, dia bilang kayak gitu kan. Mami lagi, sorry ya, kakek. Jadi pasti dia kejang-kejang ya, lihat kakek punya rumah ya, dia bilang kayak gitu kan. Lah secara kan katanya nanti sama kakek mau pakai ini apa namanya desain interiornya Syahrini ya, saya bikin desain interiornya Syahrini, dia bilang kayak gitu kan. Jadi 500 juta ini untuk renovasi dan beli furniture. Jadi akhirnya ya udah tuh, dia bilang sama orang banknya, aku pasti jadi di DP lah itu kalau nggak salah 150 juta apa 300 juta. Udah tuh ngajuin ke bank. 4 bank kalau nggak salah, 4 bank ditolak semuanya. Ditolak semuanya. BI checkingnya hancur say ya. BI checkingnya hancur say, ditolak. Karena gue kasihan ya, gue pada saat itu sebagai anak yang baik ya, anak yang baik yang nurut sama dia. Karena gue kayak gue tuh kayak dijejelin ya namanya juga gue di menyan gitu kan. Tapi gue udah sadar gitu, dijejelin sama dia tuh, jadi diatur ini mau. Terus langsung, oke, kalau kakek mau pakai aja duit gue. Duit lu ada berapa? Ada sih itu di dua rekening ada sekitar 680 jutaan. Karena gue nggak butuh duit. Gue bilang kayak itu, kalau mau pakai aja. Gue bilang kayak itu, pakai aja. Oh ya udah nanti ya Neng, katanya kalau misalkan emang bener-bener kurang ini duitnya, nanti pakai duit lu. Udah tuh kan. Tiba-tiba itu nggak di-approve sama sekali sama bank, kan? Nggak di-approve sama. Tiba-tiba kan gue pulang kampung, gue ngajuin ke bank untuk pinjam duit 1 M karena gue mau beli ruko.
Udah gitu tiba-tiba 3 minggu setelah gua pengajuan, gua di approve sama bank. Nah, dia kepanasan tiba-tiba ngelihat Stasia tiba-tiba beli rumah, terus gue bisa beli ruko, di approve sama bank. Dia kelejang-kelejang tuh kepanasan, nanyalah sama si Sheshe, emang bener si Gaby di approve bank? Iya, depan aku kok, dia ditelepon sama bank bilang kayak gitu kan, di approve. Dia langsung, masa sih? Terus gue bilang, terus